Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Samsir, selaku dosen tetap di Kampus Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Dalam hal ini saya mengampu mata kuliah perawatan dan perbaikan permesinan kapal, program studi Diploma 3 Pembentukan Ahli Teknik Tingkat 3 atau ATT 3, jurusan Teknologi Nautika. Kurikulum yang kita pakai adalah berdasarkan PK 02 BPSDMP tahun 2022. Mata kuliah perawatan dan perbaikan permesinan kapal ini merupakan salah satu mata kuliah keahlian utama yang wajib ditempuh oleh taruna program studi D3 Teknologi Nautika pada semester 3, disusun berpatokan pada standar kurikulum nasional PK 02 tahun 2022 serta regulasi internasional STCW tahun 1978 beserta amendemennya. Dan mata kuliah ini dirancang untuk membekali bagaimana calon taruna menjadi seorang perwira pelayaran niaga dengan kompetensi teknis dan manajerial dalam menjaga kelautan sebuah kapal. Perkuliahan ini tidak hanya berfokus pada penguasaan teori fundamental, tetapi juga mengaplikasikan secara praktis dan secara langsung. Kompetensi ini juga sangat vital agar setiap lulusan mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program perawatan, penjagaan atau preventive maintenance serta perbaikan darurat terhadap engine equipment secara efektif, aman, dan efisien sesuai standar keselamatan pelayaran. Pembelajaran mata kuliah perawatan perbaikan permesinan kapal ini dilaksanakan dalam bobot seimbang antara pemahaman konsep teknis dan simulasi atau praktek lapangan, dan rencana pembelajaran dilaksanakan 14 pertemuan, baik itu UTS dan UAS, di mana komposisinya adalah teori 2 SKS, di mana pendalaman terhadap regulasi, standar manufaktur, perencanaan PMS, kemudian manajemen perbaikan, hingga prosedur keselamatan. Kemudian untuk praktek kita ada 2 SKS, di mana menerapkan pelatihan penanganan material, penggunaan pekakas atau peralatan, kemudian perbaikan permesinan, kemudian pengujian daripada kelayakan dari alat keselamatan kita, serta simulasi perawatan berkala terhadap kapal itu sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kalian semua. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bagaimana keadaan kalian? Baik, alhamdulillah. Baik, sebagaimana materi kita pada hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang akan kita mulai, ya, di mana materi kita terkait dengan mata kuliah perbaikan dan perawatan permesinan kapal akan kita lanjutkan dengan materi di pertemuan minggu 10 dan ke-14, di mana kita akan membahas terkait dengan pemeliharaan, kemudian perbaikan, perakitan kembali. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan memberikan sedikit pengalaman Bapak terkait dengan materi ini. Jadi waktu Bapak bekerja di atas kapal, Bapak sering mengalami kerusakan-kerusakan yang terjadi di atas kapal. Ya, diantaranya ada kerusakan pompa, kemudian juga ada kerusakan listrik, kemudian juga ada kerusakan dari pipa, dan banyak hal-hal yang terjadi di saat Bapak bekerja. Sebagai mekanik atau engineer, kita harus pertama harus mempersiapkan pengetahuan kita terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita selama berada di atas kapal. Jadi anak-anak sekalian atau para taruna yang Bapak cintai,
pada pembelajaran ini kita harus pertama memahami apa yang dimaksud dengan materi kita, ya. Terkait dengan pentingnya pemeliharaan di atas kapal ini sangat kita gunakan. Kenapa? Karena sesuatu peralatan mesin itu kalau tidak kita rawat akan menjadi apa? Ya, menjadi rusak, ya. Jadi baik itu kelangsungan daripada mesin itu sendiri, kemudian perawatannya juga, ya. Jadi perawatannya juga sangat penting dalam hal untuk operasional daripada peralatan itu sendiri. Jadi dalam hal ini juga Bapak berharap kalian juga lebih bisa memahami, ya, apa yang dimaksud dengan perbaikan itu sendiri. Kemudian juga di dalam suatu mesin itu ada bermacam peralatan yang harus kita lihat, kemudian kita rawat, ya. Salah satunya adalah bagaimana kita merawat sebuah pompa, ya. Kalau pompa kita tahu sendiri, ya, karena kita sekarang berada di ruangan lab atau praktikum mesin, jadi kita sedikit banyaknya harus mengetahui apa yang dimaksud pompa. Baik, untuk sementara kita sampaikan dulu itu sedikit tentang pengalaman Bapak. Kita lanjutkan pembelajaran kita terkait dengan bagaimana memahami proses pemeliharaan dan perbaikan, ya. Sebagaimana kita sudah ulas terkait dengan pemeriksaan yang berkala dan pelumasan yang tepat adalah kunci untuk mencegah kerusakan. Jadi maksudnya bagaimana kita semaksimal mungkin dalam bekerja mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga apa yang kita harapkan terkait dengan peralatan yang ada di depan kita itu baik dan tidak mengalami kerusakan, itu sudah salah satu prestasi atau kunci daripada pencapaian daripada suatu peralatan mesin, ya. Sehingga apapun yang menjadi tanggung jawab kita di kapal itu nanti mudah-mudahan operasional kapalnya berjalan lancar. Kemudian juga kita akan melakukan juga pembersihan, ya, pembersihan rutin. Itu juga sangat penting, ya. Jadi saya berharap kalian juga bisa memahami, ya, memahami apa yang dimaksud dari pada perawatan itu sendiri terhadap peralatan yang akan kalian rawat, ya. Jadi pemeriksaan rutin ini juga penting untuk menjaga bagaimana kondisi fisik itu dari peralatan ini berjalan dengan baik. Kemudian kita harus melakukan perbaikan, ya, dimulai dengan kita identifikasi masalahnya. Kalau misalnya kita menemukan suatu kerusakan, jadi kita bukan langsung untuk memperbaikinya, ya. Jadi kita harus identifikasi dulu masalahnya, ya. Pertama misalnya kejadian rusak pompa misalnya. Kalau pompa itu rusak, otomatis dia akan blackout atau mati, ya. Blackout itu adalah istilahnya mati, ya. Jadi kita perhatikan dulu. Kalau kita memang berada di kamar mesin itu ada berdua perwira dengan kalian, ya, kalian juga nanti akan koordinasi dulu, komunikasi dulu dengan perwira yang ada di atas kapal, ya. Jadi nanti kamu tanya kerusakan ini disebabkan oleh apa, ya. Jadi diidentifikasi namanya, ya. Identifikasi ini gunanya bagaimana untuk pemberitahuan awal. Jadi kita harus identifikasi kerusakannya karena apa, kemudian nanti baru langkah-langkah cara mengatasinya. Jadi dalam hal identifikasi ini kamu harus tahu dulu peralatan apa yang rusak, ya. Setiap ada kerusakan, identifikasi dulu, jangan langsung dikerjakan. Paham, ya? Ya, baik. Kita lanjutkan. Untuk pemeriksaan detail ini juga diperhatikan juga, ya. Kalau setelah kita mendekati dan memperbaiki suatu peralatan itu, nanti kita preteli, ya. Preteli mungkin kita perhatikan peralatan-peralatan yang kiranya tidak merembet ke yang lain, ya, gitu. Jadi kita harus hati-hati, karena kalau kita membuka suatu komponen itu utuh, jadi kita harus memperhatikan kondisinya. Oke, ya.
Baik, kita lanjutkan materi berikutnya terkait melaksanakan pemeliharaan rutin ya. Jadi pemeliharaan rutin ini merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk menjaga bagaimana kondisi peralatan agar selalu siap dipakai. Secara berkala itu ada yang tahu nggak? Ya, secara bertahap ya. Jadi tidak boleh misalnya ini habis diperbaiki minggu kemarin, besok di hari kedua diperbaiki lagi ya, bukan itu maksudnya. Jadi ada step-stepnya ya. Mungkin perawatan berkala ini didahulukan dengan perawatan harian misalnya kan. Mungkin perawatan harian itu memang harus dilakukan setiap hari. Kemudian kalau perawatan rutin itu ada ketentuannya. Mungkin perawatan seminggu dilaksanakan seminggu sekali. Kalau perawatan bulanan dilaksanakan sebulan sekali misalnya. Kalau perawatan triwulan berarti dilaksanakan per 3 bulan sekali ya. Terus perawatan tahunan dilakukan setiap tahun sekali ya. Kalau istilahnya kita kalau di kapal itu ada namanya docking ya. Docking itu perawatannya diharuskan sekali setahun ya. Di dalam perawatan docking itu kita ya apa-apa saja yang kita usulkan untuk diperbaiki ya diperbaiki nanti di saat kapal docking. Nah, itu perawatan yang dimaksud. Kemudian terkait dengan semua kegiatan ini harus mengikuti panduan dari buku manual. Jadi buku manual ini adalah buku panduan ya. Jadi kalau kita misalnya terkendala dengan suatu peralatan, jadi kita berpedoman dengan buku manual yang dari pabriknya, sehingga tidak menghambat kita untuk dalam hal perbaikannya. Jadi pelaksanaan pemeliharaan rutin ini tidak hanya menuntut ketelitian dan konsistensi ya. Konsistensi ini tapi juga pemahaman kita terhadap potensi-potensi risiko yang bisa muncul jika alat tidak dirawat dengan baik ya. Jadi kalau kita tidak memperhatikan misalnya setelah kita perbaiki suatu peralatan itu tidak kita perhatikan juga potensi-potensi yang akan terjadi untuk berikutnya, kita harus bisa memprediksinya. Oh ini sekian jam ini kalau kita tidak rawat alatnya akan rusak lagi. Jadi makanya misalnya dalam hal pengencangan baut misalnya kan, kita harus pastikan baut itu kuat ya. Kuat bukan berarti kita menggunakan kekuatan kita full enggak ya. Jadi sesuai lah kemampuan kita untuk mengunci suatu alat atau mur ya, itu maksudnya. Kemudian dalam prosesnya mahasiswa ini perlu bagaimana kalian membiasakan diri dengan budaya kerja yang rapi. Ini mohon diperhatikan ya. Baik, dalam penyampaian materi ini ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan. Siap, izin Bas, saya Taruna Muda Aldo Permana dari Prodi Teknikal 2C. Izin Bas, apa yang terjadi bila ada pergesekan atau kerusakan pada sistem pompa sentrifugal, Bas? Oke, baik, terima kasih. Tepuk tanganlah dulu untuk kamu yang sudah bertanya. Ya, baik. Apa yang menjadi pertanyaan Taruna tadi? Yang akan terjadi, pertama kita terkendala ya dengan operasional mesin terkuras secara keseluruhan, terutama masalah kelistrikan. Kemudian fungsinya dari pompa itu tidak berfungsi semaksimal mungkin ya. Jadi pompa ini prinsipnya kita tahu sendiri ya, membawa atau menghisap cairan atau fluida ya dari suatu tempat ke tempat lain ya dengan tekanan. Jadi itulah fungsi daripada pompa. Jadi kalau dia misalnya ada kerusakan, otomatis proses daripada fungsi pompa itu sendiri tidak berjalan maksimal, mungkin mempengaruhi dari operasional mesin yang lain ya. Misalnya pompa itu dia berfungsi untuk pendingin suhu dari mesin induk misalnya ya. Jadi akan berpengaruh ke mesin induk sendiri ya. Mungkin akibatnya ada overheat ya. Overheat adalah panas yang meningkat ya, sehingga nanti kalau dibiarkan kapal kita akan rusak. Nah, ini salah satu penyebab dari kerusakan dari pompa tersebut. Kira-kira bisa memahami? Ya, baik, terima kasih. Ada yang lain yang perlu kita bahas? Silakan.
Oke, silakan. Mas, saya Taruna Muda Rehan dari Prodi Teknik 2C. Mas, apa saja persiapan sebelum melakukan perawatan masker? Baik, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Ya. Ya. Baik, apa yang menjadi pertanyaan kawan kamu tadi? Hal-hal yang perlu kita persiapkan ada 3 poin saja. Pertama, persiapan pra-persiapan, ya. Kemudian pelaksanaan dan pasca. Pra-persiapan ini bagaimana kita harus mengenali lingkungan yang harus dikenali di tempat kita akan mempersiapkan pekerja itu atau melakukan pekerja itu, ya. Itu pra. Kemudian persiapkan alat-alat kerja, ya. Kemudian sediakan tenaga yang berpengalaman, ya. Yang berpengalaman mungkin ya kamu atau SDM-nya seperti apa, ya. Kemudian ada alat yang harus diperbaiki atau dipelihara. Kemudian dalam hal pelaksanaan ya kita melaksanakan perbaikan dengan sesuai dengan ketentuan yang ada. Mungkin menurut manual booknya harus mengikuti aturan seperti ini. Seperti dalam hal membuka baut, ya. Jadi kalian harus perhatikan. Paham? Oke, baik. Dari materi yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya untuk lebih giat dalam hal belajar, karena ilmu teknik ini sangat dibutuhkan di saat kalian nanti bekerja di atas kapal. Jadi untuk kesimpulan, Bapak harapkan bagaimana kalian nanti bisa memahami tentang pemeliharaan dan perbaikan peralatan tersebut, termasuk bagaimana sistem pembongkarannya, kemudian penyesuaian daripada peralatan, dan nanti bagaimana perakitannya kembali, sehingga nanti kalian di saat membuka peralatan itu tidak salah pasang lagi, ya. Sehingga harus tahu, ya. Kemudian juga ini juga harus kalian perhatikan, ini termasuk hal yang penting, dan menjaga bagaimana kinerja optimal daripada suatu peralatan yang kalian lakukan perbaikan, sehingga kalian juga nanti akan lebih memahami langkah-langkah bagaimana cara merawat suatu alat, ya. Kemudian dengan cara perawatan yang sudah ditentukan oleh mungkin dari pihak kapalnya atau perusahaannya. Jadi kalian harus patuh dan taat terhadap aturan, ya. Kemudian juga nanti saya harapkan kalian juga banyak belajar, ya, karena keterbatasan waktu juga sangat membuat kalian tidak bisa menambah ilmu, ya. Jadi saya harapkan kalian bisa belajar di perpustakaan, ya, untuk menambah ilmu seperti apa perawatan yang sebenarnya. Jadi dan kemudian harapan Bapak bagaimana kalian nanti bisa berinteraksi bersama teman, ya, untuk mendapatkan pembelajaran ini supaya bisa ditingkatkan, ya. Dan untuk ini saya berharap kalian bisa bekerja sama dengan baik sama teman, sehingga nanti tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, baik itu bukannya di materi Bapak, di materi yang lain bisa berjalan dengan baik, ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan nanti minggu depan. Mungkin itu saja. Selamat belajar, jangan sampai malas, ya. Mudah-mudahan kalian bisa menggapai cita-cita yang kalian harapkan. Baik, Bapak tutup saja pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, pada kesempatan ini saya berharap pembelajaran yang akan saya ampu nanti akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Jadi mohon kerjasamanya baik itu dari taruna dan mahasiswa, sehingga apa yang menjadi capaian pembelajaran dan harapan kita bersama akan dapat meningkatkan mutu daripada pendidikan kita, terutama di bidang vokasi, karena dengan melalui pengampuan yang secara intensif ini, para taruna diharapkan tidak hanya siap secara akademis,
tetapi juga memiliki kedisiplinan dan kesiapan mental secara teknis yang tinggi dalam menghadapi dinamika personal di atas kapal, khususnya di jurusan teknik. Dan mata kuliah ini juga menjadi fondasi yang kokoh untuk membentuk para perwira pelayaran niaga pada khususnya yang profesional, tanggap dan berstandar internasional. Demikian dari saya selaku pengampu mata kuliah perbaikan dan permesinan kapal. Terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.